Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus sakderengipun. Niki berkaitan kalian bayat karomah tempo dulu yang saya berikan sampai hari ini. Kejadian-kejadian yang pertama itu mungkin dimasukkan di alam mukasabah Gus. Sepindah ada bulan yang besar sekali Gus mau masuk ke rumah di kamar saya, tapi tidak bisa masuk. Padahal gendengnya sudah terbuka Gus. Tapi terhalang oleh reng dan nusuknya sehingga tidak bisa masuk. Disertai dengan angin puting beliung mau masuk ke tubuh saya Gus. Saya kedinginan seperti es itu loh Gus, dingin kena angin puting beliung itu yang pertama. Yang kedua, saya diperlihatkan begitu banyaknya emas berlian di Serlongan Gus, penuh sekali, gemerlapnya penuh banyak sekali Gus. Nun sewu nyuwun penjabarin pun mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya warning terhadap seluruh jamaah yang mengikuti baiat karomah itu wajib terlebih dulu memahami tentang dzikir sirul asrar. Maksudnya apa? Kok wajib paham dan mengamalkan itu? Supaya jenengan itu tidak terpengaruh tentang masalah karomah. Padahal karomah itu adalah kendaraan makhluk. Mengapa di situ ada reng? Padahal gentengnya sudah terbuka. Gambaran apa reng usuk itu? Nyun sewu, selagi jenengan kali kula ketika aurat mewiridkan ayat tersebut, kok masih hati punya prasangka bahwasanya karomah iku mlajengi ning malaikat makhluk. Yang kedua, jenengan masih merasa kalau kita yang bisa beraurat itu laksana reng dengan usuk. Intinya penghalang. Tapi cahaya untung sudah masuk. Terus solusinya bagaimana? Ketika jenengan beraurat, wajib lepas diri dari pengakuan kita yang berwirid. Otomatis ketika saat berkata hamim amami, itu bukan makhluk. Sing sampen saksikan itu bukan karomahnya malaikat, tapi sing sampen sekseni urip sing nguasai malaikat. Niki solusinya. Yang kedua terkait berlian. Nah, itu sudah ada di rumah, berarti di kolong di dalam rumah toh. Nek bulan makan jawabane omah. Iki nek jerone omah. Ini tetanda apa? Itu namanya berarti sudah mancing. Nanti sampai titeni, mesti ada suatu kejadian pada diri Anda yang secara dalil akli, secara akal itu tidak bisa diterima. Akal nggak bisa menerima dengan kejadian itu. Kejadian mana? Ya entah berikutnya. Dulu sudah saya jelaskan Pak. Panjang lebar ketika saat Allah betul-betul meletakkan karomah. Seperti halnya Kanjeng Nabi Wahyu. Cara Nabi Musa diuber-uber Fir'aun. Terus Gusti Allah dawuh, Musa ngarepmu ono ada lautan. Pukulen dengan tongkatmu. Jadi Allah merintahno. Tapi tidak dikasih Allah tahu Nabi Musa itu kok akan jadi jalan enggak. Nabi Musa pun tidak mengerti kalau ini nanti akan jadi jalan. Sing penting Nabi Musa ngikuti apa yang difirmankan Allah. Dilakukan oleh beliau.
Akhirnya terjadilah sesuatu kejadian yang tidak rasio atau susah alias tidak bisa diterima akal sehat. Nah, disinilah Bapak Ibu. Ketika saat itu terjadi, detik-detik waktunya untuk menakar iman sampean itu di mana? Apakah hati sampean itu mempunyai prasangka dari karomah ataukah dari Allah? Jikalau betul-betul jenengan iki sudah jalan dzikir sirul asror, pasti iman sampean tidak akan goyah. Gak akan goyah. Tapi kalau seseorang ini belum memegang dan memfungsikan dzikir tersebut, maka imannya dadal duel. Imannya terhadap makhluk. Untung aku sakti. Lah ngoten nggih. Untung aku duwe karomah. Lah ngoten ta? Wis. Makanya saat 3 bulan sebelum September itu Pak, kula niki mboten wani curhat sampean. Apa sing kula raosake niki cara wong niku gemeter setelah perintah turunkan karomah, beat karomah, padahal sudah 20 tahun aku pendam. Sebab ketika saat dilihat satu sisi, iki turun kita. Pelajarannya turun. Lah wis bahas tauhid keesaan Allah kok turun datang muka syafa. Lah turun tadi turun. Bahkan yang Jawa Tengah ya melok susah. Timbul pertanyaan, iki piye medun maneh? Wonten sing ngoten. Sampai gegeran. Gegeran ngomong padu pendapat-pendapat. Greges, Pak. Tapi ketika saat Allah dawuh, ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah megang sirul asrar, langsung kula niki adem pun. Semangat, Pak. Ibaratnya cara mau gak nafsu belas mangan iku belas. Ketok sate ya wegah. Ya ketok sate wegah. Nyawang bojo ya wegah, nyawang anak wegah, kabeh wegah. Mbosok iku mau sudah dibuka oleh Allah dawuh yang nomor 2 khusus bagi yang bersirul asrar. Masalah Pak, mangan koyok marui. Ngertos marui nggih? Nyawenang ndelok bojo akhire sawenang maneh. Pun ngertos jawabane. Akhirnya estu kula manti-manti. Silakan keluar. Nika tanggal 7 September. Silakan keluar manakala hatimu belum mengenal dzikir sirul asrar. Bukan berarti kula niku pilih kasih, ndak. Justru jenengan tak kongkon keluar gak boleh ikut, bentuk sayangku pada jenengan supaya hati jenengan tidak kebulet oleh makhluk, akhirnya menghijabi hati datang Allah. Niki sing sadar, sing gak sadar kok cik melekine hanya dilewatkan status. Lah ngoten nggih. Terus lagian masuk YouTube ibu terbatas. Tidak semua orang bisa melihat. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kami punya YouTube rahasia yang tidak dibuka, tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus yang bisa membuka di situ. Termasuk jenengan yang sudah punya linknya baru bisa membuka. Bon. Jadi niku Pak pemahaman nih Pak nggih. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nuwun sewu Gus, niki badhe nderek tangklet. Yang pertama, sering sekali Gus mengatakan bahwa ada 3 alam, yaitu mukhadoroh, mukasafah, dan musyahadah, seperti itu. Alam mukhadoroh adalah alam kasunyatan, mukasafah adalah alam di mana di situ ada alam jabarut, lahut, malakut, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah alam musyahadah, alam tunggal ya Gus, seperti itu. Yang kami tanyakan Gus juga pernah menyampaikan baik secara live di YouTube ataupun saya juga mengikuti tausiahnya secara langsung. Di situ Gusnya mengatakan bahwa nanti di alam mukasafah itu ada alam jin, alam malaikat, dan para nabi, seperti itu Gus ya. Terus yang kami tanyakan, apakah para nabi itu adalah kekasih Allah Gus? Kenapa kok masih di alam mukasafah seperti itu Gus? Nggih, seperti itu. Sedangkan para nabi adalah pilihan Allah, yaitu kekasih Allah yang harusnya sudah di alam ahad atau di musyahadah, seperti itu. Terus yang kedua Gus, saya itu sering sekali setiap beraktivitas Gus,
kadang mau nebas pisang atau nebas penghidupan seperti mungkin selain pisang pohon apa atau rumput apa, kadang terlihat hewan yang tersakiti itu timbul seperti ini Gus. Kayak dengar di situ suara itu sakit dan di situ ada maha hidupnya seperti itu Gus. Jadi seperti saya mau menebang pohon pisang itu sudah bunyi, itu ada hidupnya, ada maha di situ seperti itu Gus. Yang selanjutnya sering juga Gus, waktu mimpi saya itu seperti mau dikeroyok kayak sebangsa jin Gus. Sebangsa jin saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh pada hidup saya seperti itu Gus, pada Allah Subhanahu wa taala. Saya diuji tapi saya tetap bersikukuh, saya yakin dengan saya berpegangan dengan hidup, maha hidup yang ada dalam diri saya selamat. Tapi alhamdulillahnya selamat Gus seperti itu. Terus pernah juga saya itu diuji Gus dalam mimpi, suruh menghidupkan orang mati Gus seperti itu. Dan saya berkeyakinan dengan maha hidup yang ada pada diri saya dan dengan maha hidup yang ada di luar diri saya, yang mati bakal hidup seperti itu Gus. Ternyata hidup Gus seperti itu. Yang kami tanyakan isaroh seperti apa seperti itu Gus, atau itu hanya mungkin nafsu yang ada dalam diri saya atau bagaimana. Yang jelas saya ingin mungkin tambah penjelasan itu isaroh seperti apa. Tapi intinya saya tetap meyakini itu adalah hidup yang memperlakukan saya seperti itu Gus. Nggih, Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam mukhadoroh, alam mukasyafah. Munculnya dua alam nama ini karena hukum syariat. Ya. Mengapa dikatakan munculnya hukum syariat? Hukum yang berkenaan langsung dalam diri makhluk, baik secara kasar maupun secara gaib. Tapi jangankan di alam mukasyafah, di alam mukhadoroh pun juga terliputi alam musyahadah. Bukan perkara ini para kekasih Allah itu tidak dimusyahadah keahatan Allah, enggak. Beliau secara ruhaniyah dimusyahadah, secara hakikat dimusyahadah. Munculnya alam mukasyafah dan alam mukhadoroh karena hukum syariat, sehingga ada yaumil hada berarti alam mukhadoroh kasunyatan ini dunia. Ya. Nanti ada yang disebut yaumil qiyamah, hari dimusnahkan seluruh makhluk, dimusnahkan. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya makhluk manusia ini. Dibangkitkan. Kemana? Yaumil hisab, untuk menghadapi hari-hari perhitungan. Lah, Bapak Ibu, sampak jenengan kali kula setelah kita dihisab, disuruh untuk berjalan menyusuri sirotol mustaqim. Muncullah dua alam neraka dan jannah. Ini pun masih masuk di dalam alam mukasyafah karena makhluk. Siapa orang ketika saat di dunia belum bisa masuk di alam musyahadah, maka jangan harap di alam mukasyafah itu dia bisa ke alam musyahadah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa amdudus sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Sing sapa wonge tatkalane ning donya hatinya masih buta pada Allah, maka di akhirat pun dia juga buta. Wa adlu, dan lebih sesat, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Laksana kita, jasad kita sekarang buta, disuruh pulang ke rumah masing-masing, tetap nggak bisa sampai ke rumah. Kalau nggak percaya, sampai jajal. Mantu habis ngaji meremo kabeh, nggak akan pernah Anda sampai di sana. Nyun sewu. Tapi barang siapa saat di dunia sudah bisa masuk ke alam musyahadah, maka
untuk selanjutnya alam mukasyafah itu sudah tidak berguna. Artinya sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Beliau-beliau itu sudah masuk di dalam alam keahatan Allah. Oh, jelas nih. Karena apa? Karena mata hatinya, mata ruhnya tidak buta. Yang kedua, cahaya makrifat Allah selalu nyalakan. Jadi dua hal, antara mata tidak buta dan cahaya didatangkan Allah. Sama, jenengan pulang, mata tidak buta, cahaya sepeda itu juga enggak mati, lampu-lampu di tengah jalan juga mati, nyampe sampean ke rumah. Akan tahu mana jalan, mana bukan, karena jenengan ini posisi dalam terang benerang. Jadi Pak, alam musyahadah itu alam yang ada di tengah-tengah muhadharah juga di muka syafah, tergantung hati sampean. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi? Lupa aku loh. Sering sekali Gus beraktivitas itu kayak kita bersih-bersih, mau nebang pohon apa, pisang, atau kita bersih-bersih. Kadang kita mau melakukan, di situ sudah ada kayak suara, jangan, di situ ada maha hidup juga, seperti itu. Leres. Terus yang kedua, itu sering kali mimpi, pernah mimpi Gus. Kayak mau dibunuh jin, mau kayak dibunuh jin, dikeroyok jin, itu saya diuji sejauh mana saya berpegang teguh dengan maha hidup saya. Terus pernah juga suruh menghidupkan orang mati seperti itu. Tapi dalam takwil apa maksudnya? Isyaratnya apa? Sudah tidak pernah ragu bagi para kekasih Allah. Jikalau seluruh apapun yang terlimputi dalam diri makhluk itu wujudnya Allah. Ada seseorang yang dikondisikan Allah, jangankan menebang pisang, jabut sukete rawani. Nah, ingat, itu bukan bisikan nafsu. Itu adalah petunjuk dari Allah supaya jenengan iki selalu koneksi dengan Allah. Untuk selanjutnya menghidupkan orang mati. Ning dunya iki Pak, akeh atine wong do mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akeh atine wong iki, roh iki hakikatnya mati. Dikatakan mati, terkubur oleh belenggunya hawa nafsu, sehingga dia tidak akan pernah tahu terhadap Allah, padahal Allah itu ada pada dirinya. Jadi wong Jawa batang urip. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah ma ing apa, isine ma adalah isine ma itu adalah maul mator, air hujan. Minas sama, dari langit, ilal ardi, datang bumi. Aku Allah akan menghidupkan yang namanya tanah yang asalnya gersang, nggak ada rumput, tumbuh-tumbuhan, dengan caraku menurunkan air hujan dari langit. Makanya nek waktu kemarau, suket-suket podo garing, petani-petani wis tidak bisa menanam karena nggak ada air. Dulu Pak. Kalau sekarang wis akali menungso cerdas, ngebor, gitu, mengambil air dari bawah, ditarik ke atas, dibuat ngaliri sawah, akhirnya sawahnya subur bisa ditanami. Ma'ul mator, air hujan itu laksana dinut tauhid. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya, yaitu Muhammad, untuk membawa hidayah dan agama yang mengesahkan pada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati manusia pada menyembah berhala. Dikarenakan hati manusia itu mati, buta pada Allah. Kondisi seperti inilah Pak, alasan Gusti Allah menghidupkan hati seseorang yang asalnya mati biar hidup.
Tapi apa di dalam Al-Quran jawabannya ketika saat itu disampaikan? Ada dua kelompok, dua pecah menjadi dua. Minhum, sebagian daripada mereka menerima hidayah itu. Tanah yang gersang, jikalau menerima air hujan, dia serap, pasti tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Suket, podo cukul. Tanah yang asalnya gersang menjadi hijau royo-royo. Dipandang ya enak. Tapi waminhum, sebagian mereka, kebanyakan itu menolak. Tetap kerungu mlebu kuping tengen metu kiwa. Nek tadi yang pertama masuk telinga kanan kiri, masuk ke hati. Tanah kalau tidak mau menerima air hujan sampai kapanpun gersang, nggak bisa ditanami, nggak bisa. Jadi ketika saat ilmu itu kita terima dan berimanlah kita, lalu watakau kita itu bertakwa dengan bentuk wa'amilus sholihah, maka itulah cara menghidupkan orang mati. Orang maksudnya diri ruhaniyah, bukan diri jasmaniyah. Lah tadi di dalam isyarah diri jasmaniyah, tapi hakikatnya diri ruhaniyah. Kalau ruhaniyah sampai itu sudah betul-betul hidup, sudah tidak berpenyakit, sudah tidak ada halangan, maka kemanapun jenengan berada, apapun yang jenengan aktivitas, hati jenengan mesti selalu koneksi, sambung dan sadar, semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia. Dikasih susah, hati sampean yo tidak panas. Dikasih Allah takdir model opo aja, apapun, gak terpengaruh dalam hati jenengan. Walaupun jenengan miskin, gak menjadikan hati sampean sumpek. Walaupun jenengan kaya, punya jabatan, menang pilkada, tidak menjadikan hati Anda kesensem dengan jabatan itu. Laksana Anda seperti ikan yang hidup di lautan, setiap saat dan waktu jasad ikan itu campur gembul dengan air asin, tapi ketika diangkat kita ambil, kita makan, tidak terasa asin. Artinya karena ikannya hidup. Kalau ikannya mati seperti ikan tahu, ikan tempe, ibu-ibu nguyai titik naik duwilu, gak sampai 5 menit digoreng, terasa asin badan. Asin. Artinya siapapun hati kita kalau belum hidup mesti terpengaruh dengan kebiarin dunia. Kalau hati ini hidup maka tidak akan pernah kena kebiari dunia. Jadi maksud menghidupkan orang mati adalah hati yang mati dengan cara didatangkanlah ajaran dinut tauhid. Ini kalau sadar matur suwun, kalau nggak sadar ngaji taek, ngono iku biasa ngoten. Ngaji sesat yo biasae ngoten. Pun boten napa-napa. Saya ngalami sendiri Pak selama 24 tahun iki. Keluh kesah yang saya terima dari masyarakat, manusia, berbagai macam. Intine nek tak simpulne masih banyak di antara golongan umat yang menolak daripada yang menerima. Wong dijak ayem mati kok gak gelem, ya udah, ya ora apa-apa. Istilah bahasa saya enggak pusing-pusing, Pak. Saya punya ayam, sudah maghrib saya aturi untuk masuk kandang. Bulet tak krono ketok jagung tik kemleler, pari tik kemleler, dicowucuki terus. Saya suruh masuk ke kandang gak mau, akhirnya dimakan garangan yo salahe dewe. Mekaten lah menika. Monggo. Tasih wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus dalem majeng tangklet bab nikah. Teng napa ta wong nikah niku kok sing diwaos kok syahadat ngoten. Terus saklajengipun pripun caranipun anggenipun tiang bebrayan pernikahan niku saged langgeng sae terjaga sehingga tidak terjadi perceraian.
Ngoten, karena akhir-akhir ini marak sekali para keluarga muda yang mudah untuk bercerai dan ganti pasangan. Makaten, apakah itu juga ada hubungannya dengan kesejatian tentang cinta, tresno sejati, nopo-nopo mekaten Gus. Niki nyuwun nasihatipun dumateng para anak-anak muda kawula ingkang sakmenika kathah ingkang nembe ngalami goncangan keluarga. Sampun saking kawula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika akdu nikah iku kok ya disahadatno riyin? Iki kacamata syariat. Bek-beke. Mbok menawa barangkali syariat lho niki. Kita pernah kepleset imani. Yang kita sengaja atau tidak. Sebab di dalam syariat hukum agama Islam antara laki dengan perempuan wajib dia itu muslim dan muslimah. Ini syariat loh nggih, syariat. Mengapa harus disyahadatkan secara syariat? Barangkali kita sengaja atau tidak sebelum akdu nikah itu kita menyekutukan Allah. Wis. Kita nggak tahu atau tahu, sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya wonten mriku sehingga kita bersaksi itu betul-betul bersaksi pada Allah, kata, hukum, syariat. Hakikat sebetulnya itu Pak Bu. Betul. Jenengan bersaksi siapa? Siapa yang sampean saksikan? Siapa yang sampean lihat? Menyaksikan itu melihat. Kalau meripat jasad ini ya melihat makhluk. Bersaksi terhadap makhluk. Tapi maksudnya syahadat di sini asyhadu alla ilaha illallah, ruhaniyah ini wajib bersaksi kepada yang memiliki nama Allah. Hidup itu. Makanya ketika saat seseorang itu mengapa dia itu secara syariat harus disyahadatkan kemudian akdu nikah supaya halal secara jasmani. Lah ngoten ta? Gara-gara qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur langsung oleh ditubruk. Gitu ya. Diterangkan yang tadinya belum akdu nikah jangankan menyentuh, delok ae terus syahwat haram. Lah ngoten nggih. Apalagi mendemok. Memegang haram lagi. Tapi mengapa gara-gara qabil tu nikahaha semuanya ukuran ganjaran. Ya dah. Ngambung jitoke iku wis pahala. Nyun sewu ngerangkul wis pahala. Apalagi ke makhul syahid. Padha mek mateni wong kafir mbuh ping pira kafir. Pahala deh. Mengapa demikian? Apa artinya sesungguhnya? Nyun sewu. Jikalau ruhaniyah sampean belum betul-betul bersaksi terhadap wujud nyatane Allah, jangan harap Anda waktu sholat itu sholatnya bisa diterima. Jangan harap zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lain itu bisa diterima oleh Allah. Hakikati. Apa mungkin jenengan kalih kula niku imane nang sakliyane Allah kang sejati, lah kok njaluk tolong nang Allah sejati? Ya ora mungkin. Ora mungkin. Wong jenengan kalih kula mungsuhi Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita mungsuhi Allah, tapi enggak terasa. Enggak terasa. Dengan bentuk hati jenengan belum menyaksikan terhadap Allah. Tadi ada permintaan baiat ibu bapak nanti yang betul-betul ingin baiat nanti habis ngaji di situ ya. Nanti bisa langsung di Bali yang ikut baiat. Nah kira-kira muat enggak Bali niki untuk yang ikut baiat? Ada berapa orang? 5. Oke.
Bapak Ibu yang sudah ikut gak usah ikut ya. Yang belum ikut tai. Beat itu nggak boleh dipaksa. Harus keluar dari hati panjenengan masing-masing. Maksud beat di sini adalah menyambungkan tali ruh sampai datang Allah yang keputus oleh hawa nafsu sehingga selalu dan selalu hati itu lalai pada Allah. Bon, kembali kepada pertanyaan. Jadi itulah alasan mengapa secara syar'i jenengan diperintahkan untuk bersyahadat. Yang kedua, masalah dalam keluarga piye carane mboten benteng ceweng akhirnya dadi tukaran ujung-ujunge nang PA. Lah ngoten nggih, pengadilan agama. Makane nek golek pedotan kuwatah nang gone pengadilan agama. Pun nyun sewu. Walaupun jenengan iki sudah menjadi kekasih Allah, jangan dimaksud Allah itu tidak menghadapkan ujian untuk perpisahan. In i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nyun sewu. Ketahuilah bahwasannya apa yang Allah hadapkan terkait masalah anak, harta benda, garwa, iku kabeh fitnah, ujian. Artinya Allah akan menguji terhadap kita, masih tuluskah kita, setiakah kita pada Allah untuk bersyahadat, untuk bersaksi melihat Allahnya, dan ataukah kita malah khianat dengan bentuk hati memandang beriman dari makhluknya. Itu ujian aja. Kalau jenengan bertanya piye carane, boten benteng ceweng, boten saged Pak Bu. Rumah tangga iku nyun sewu rukun sak lawase, ora tahu benteng ceweng, ora tumon, ora tahu. Cuman piye carane benteng ceweng sing kaya ngono kuwi enggak ndadekno pisah. Syaratnya satu, laki maupun perempuan, zaud dan zaujah wajib bertauhid. Wajib hatinya selalu memegang zikir. Wajib. Tapi kalau salah satu saja bisa jadi perpisahan loh Pak. Iya, bisa jadi. Sebab kalau keduanya bertauhid, amanu wa amilus sholihah, hatinya dia akan menghasilkan satu cahaya sing dadekno ademe keluarga. Laksana min ambek plus. Kalau ada komponen-komponen ya akan menghasilkan contoh lampu, sound system bisa muni. Coba kalau tidak ada komponen, plus ambek min tempuk no karu, tes kobong boten terbakar. Itu namanya konsleting. Harus ada komponen. Power juga begitu. Padahal dimasuki min dan plus. Diulahlah, di situ ada trafo. Yang AC keluar DC, DC kemudian diolah di dalam komponen-komponen. Ada IC, ada gelang-gelang, ada elko. Sesuai teori di situ akhirnya menghasilkan suara. Suara inilah wujudnya urip. Baru aman. Niki Allah kasih percontohan seperti ini. Sama keluarga. Keduanya harus bertauhid. Makanya di dalam Al-Quran Allah dawuh wong soleh lanang iku kanggo wong solihah wedok perempuan. Begitu sebaliknya. Tapi kalau hanya salah satu, wes siji bertauhid, sijinya tidak. Ya mandar jenengan betao. Iya betao, ngerti betao? Bersabarlah Anda gitu. Tiap hari, tiap saat sampai dihadapkan tuntutan kehidupan maisyatud dunia. Wes sing wedok yang ngono, umpama sing wedok sing bertauhid. Waduh. Sing lanang endak. Nyuwun sewu, corong mlaku mboten saged irama, Pak. Mboten saged. Ibaratnya corong mlaku iki sikil ming situk, mencolot-mencolot ngeten. Iwuh, tapi kalau dua-duanya akan aman. Jadi jenengan umpama sebelum nikah mestinya harus jenengan iku mukhadharah dulu. Apa mukhadharah? Ta'aruf, ketemuan, perkenalan.
Yang maksud tujuannya adalah untuk mengenal satu dengan yang lain tentang karakter sifat. Sifatnya iku mang apakah condong pada Allah, apakah condong pada selain Allah. Ndak kenalan saiki tujuane ngumbar hawa nafsu. Makanya jangan heran Pak, belum nikah iku wis meteng disi alasane tak jajale. Yang kene wis kadung tak rabi nek gak iso meteng ya apa? Tak jajale. Lah iku kan alasane nafsu aja. Makanya orang dulu Pak jauh berbeda dengan sekarang. Jenengan sing sepuh-sepuh dulu lho. Sing golekno ya Pak kita sama calon besane kenalan. Anak enggak ngerti moro dijodokno. Lah ngoten ya? Moro dijodokno. Makanya ketika saat habis dadi nganten turune singkuran. Ngoten niku nek gak 40 dina gak sah jare. Hati turune mingkur. Nggih ngapunten, tresna iku jalane saka kulino. Berhubung bendina dilebokno kamar wong loro, walaupun gak seneng, durung ngerti, durung kenal, lama-lama muncul seneng. Akhirnya sikile nemplek nang sikile sing wedok. Sing wedok ya meneng ae karena padha dene ya toh. Ya akhirnya dadi sampeyan kali kula sebagai anak. Dulu. Kalau sekarang zamane kaya ngeten iki wis mboten. Kadang-kadang kenalannya lewat medsos. Wis semayan di mana? Wis insyaallah pun Pak zamane beda Pak. Zaman jenengan kali kula sing sepuh-sepuh wis mboten sami kali anak zaman sekarang. Jadi Bu, tetap bertauhid atau tidak bertauhid, yang namanya ujian dari Allah bendeng ceweng itu sudah mesti terjadi. Ono gak cocokin mesti terjadi. Jikalau untuk menyelamatkan wajib keduanya bertauhid, beriman wa amilus sholihah. Tapi kalau salah satu ada kemungkinan akan terjadi perpisahan di dunia ini. Maka nggih. Monggo tasik wonten. Sekali lagi Pak ya, habis ini langsung beat ya. Wis langsung beat ngene majelis mawon. Live langsung. Mboten napa-napa. Sing ikut beat jenengan nyanding tuya segelas. Monggo Pak.